Headset gaming harga 200 ribuan, udah ada mic yang bagus, build-nya solid, fiturnya udah lengkap Music Lover. Seriusan? Emang ada? Music Lover, kali ini gue mau bahas satu headset yang lumayan bikin penasaran. Namanya Ryunix Raku HXW1. Apakah beneran nih worth it buat gaming di harga segini? Atau cuma menang gaya doang? Yuk kita bahas lengkap dari fitur, build, desain, kualitas mic, sampai suaranya. Music Lover, yang pertama kita akan bahas tentu saja fitur dan speknya. Fitur yang pertama, headset ini udah punya surround sound 7.1. Jadi headset gaming dengan fitur suara surround 7.1 untuk menciptakan lingkungan audio 3D yang imersif. Koneksi kabelnya pakai 2.0. Ada boom mikrofonnya. Dan ini menarik nih, ada softwarenya. Ini kita bisa ngatur banyak hal dan bisa customize, plus ada fitur-fitur unik loh. Ada LED RGB lighting-nya. Dan yang terakhir gue suka, kompatibel sama banyak banget perangkat Music Lover. Untuk spesifikasi dan paket penjualannya seperti ini. Music Lover, untuk harga 200 ribuan punya fitur kayak gini. Udah ada surround sound 7.1, RGB, mic, koneksi 2.0 USB. Ya pokoknya lengkap. Jadi gue berani ngasih poin 8,5 untuk fitur, spek, dan paket penjualannya. Nah sekarang kita bahas desain dan build quality-nya. Headphone ini headphone full size, jadi kuping kita ketutupan semua sama headphone-nya. Nah yang pertama kita bakal bahas yaitu dari jack-nya. Jack-nya ini udah USB 2.0. Jack-nya itu terbuat dari bahan logam, cover-nya tuh dari plastik, terus naik ke atas kabelnya tuh udah braided, jadi udah lumayan tebel, terus gak gampang kusut juga. Nah terus ada ferritnya yang fungsinya untuk menstabilkan sinyal dari komputer atau device yang terhubung dengan headphone ini. Di atas lagi itu ada kontrolnya. Nah yang unik ini kontrolnya tuh selain bisa naik turunin volume, dia bisa juga plus minusnya itu bisa dipakai buat previous atau next untuk lagu-lagu yang sedang diputar. Kemudian ada tombol RGB on off-nya, kemudian ada tombol 7.1 on atau off-nya, ada buat mute mic-nya. Nah terus di pinggirnya tuh ada dua LED, yang biru itu buat nunjukin kalau 7.1 surround-nya on atau off. Nah, kalau yang warna merah itu berarti nunjukin mic-nya on atau off. Nah, lanjut ke atas, ini bukan yang detachable, jadi menempel langsung di housing-nya. Tapi dia ada namanya kayak strain relief-nya, jadi kabelnya tuh gak gampang, ya gak gampang tarik lebih kuat. Nah, lanjut ke bagian headphone-nya. Yang pertama tuh housing-nya dia simple, minimalis, tapi masih ada aksen-aksen gamingnya, yaitu kayak ada strip RGB. Lalu di tengahnya tuh ada logo Ryunix-nya. RGB-nya tuh dia kayak rainbow effect, muter terus, nge-looping terus gitu. Lanjut ke atasnya ini bisa swivel atau bisa nge-rotate sedikit. Bahannya ini cukup solid lah buat harganya. Ada bagian yang doff-nya, ada yang bagian yang kayak mengkilatnya juga, jadi nggak monoton lah, masih ada variasinya gitu. Lalu bagian headbandnya ini ada pads-nya. Ini pads-nya yang buat nahan bagian headphone yang bagian atasnya. Ini lumayan tebal sih. Nah untuk pads-nya yang nempel di kuping juga, bahannya sama ya, atas kepala sama yang dekat kuping, bahannya kayak synthetic leather gitu. Dan yang unik pads-nya ini bisa dibuka, jadi kalau misalnya udah kotor gitu atau pengen diganti, gampang banget dibukanya, jadi kayak tinggal ditarik. Nah, di bagian sebelah kirinya itu ada mic-nya. Mic-nya ini nempel permanen ya, tapi dia bisa ditekuk dengan bahan fleksibel gitu, tapi kalau udah di set, dia nggak akan balik lagi gerak gitu. Overall sih, desain dan build quality-nya ini simple, modern lah, dan fungsional banget tuh. Jadi nggak ada kayak gimmick aneh-aneh gitu. Dia kayak straight to the point aja. Headphone gaming, hitam, solid. Dan yang gue suka, walaupun harganya ini cukup affordable, dia tuh kalau udah dipakai dia nggak ada bunyi kayak plastik, kayak kopong gitu. Dia solid aja gitu, stay gitu. Nah, overall sih dari desainnya ini cukup simple, nggak ada aneh-aneh, straight to the point, headphone gaming, solid. Jadi buat desain dan build quality-nya, gue kasih poin 8. Music Lover, sekarang kita coba bahas fittingnya di kuping. Buat gue, pads-nya cukup nyaman, empuk, terus dipakai lama juga masih cukup oke kok. Clampingnya ini nggak terlalu keras, tapi juga nggak terlalu loose. Jadi buat di kuping gue ya, minimal di kuping gue ya, ini oke-oke aja, nyaman-nyaman aja. Di atasnya kan ada headband tuh, ada pads-nya juga. Itu dipakai di gua, apalagi yang nggak ada rambut kayak gini, itu empuk loh. Jadi enak aja di atas kepala gua.
Nah, yang gue juga suka, ini adjustment untuk size-nya, untuk ukuran headband-nya, ini gampang dilakukan. Untuk isolation juga bagus, suara luarnya masih keredam dengan lumayan baik. Ya, walaupun nggak full keredam sih, tapi masih oke kok menurut gue. Untuk fittingnya Music Lover gue cukup suka, jadi gue kasih poin 8. Music Lover, sekarang ini sampel dari mic-nya. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari headset gaming Ryunix Raku HX-W1. Ini adalah rekaman mic dari headset gaming Ryunix Raku HX-W1. Kualitas mic-nya menurut gue ini poin yang paling menarik dari headset Ryunix Raku HX-W1 ini. Suaranya jelas, powernya bagus, clear, detail. Terus vokalnya juga tebel. Ini bagian ini memang istimewa sih menurut gue. Karena itu gue kasih poin untuk kualitas mikrofonnya 8,5. Nah, sekarang kita masuk ke bagian review yang paling pentingnya, yaitu sound quality-nya. Nah, untuk karakter suara dari Ryunix Raku HX-W1 ini, suaranya itu V-shape, jadi vokalnya agak di belakang, terus treble-nya agak halus. Tapi yang enak ini bagian dari low-nya atau bass-nya lah. Jadi bass-nya tuh emang bumi gede, dominan. Tapi dia nggak sampai nyebrang banget sampai nutupin mid sama treble-nya gitu. Jadi overall buat kalau dipakai daily gitu, dia masih bisa buat musik, bisa buat game. Jadi dipakai untuk berbagai macam kegiatan. Nah, kalau untuk gamingnya nih, menjadi tujuan utama dari headphone ini. Gamingnya tuh yang pertama ada dua sebenarnya tuh. Jadi yang pertama tuh FPS yang kompetitif, Apex Legends. Yang kedua tuh game MMORPG yang laid back, yang santai. Ada BGM-nya gitu, yang bisa nikmati suasana dalam gamenya gitu. Nah, untuk Apex Legends 7.1-nya nih gue matiin. Terus kalau ada efek-efek di software-nya juga gue off-in gitu. Nah, untuk separasinya ini cukup bagus. Jadi gue bisa dengar suara musuh kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang itu cukup oke. Gue bisa siap-siap lah, atau gue bisa mendapat informasi duluan gitu sebelum musuhnya menyerang gitu. Untuk arah tembakan ini cukup akurat. Jadi gue bisa tahu arah musuhnya datang dari mana atau gue ditembak dari mana, itu oke. Nah, buat positioningnya juga ini cukup oke. Jadi walaupun 7.1-nya dimatiin, tapi 360-nya tuh dapat gitu. Jadi kalau ada musuh di utara, selatan itu kerasa gitu, beda arahnya tuh. Nah, untuk sound effect-nya itu kan banyak kayak ledakan, kayak laser gitu. Nah, ini cukup oke karena yang tadi gue bilang kan bassnya tuh dominan, besar gitu. Tapi dia nggak sampai nutupin mid sama treble-nya. Jadi kalau ada ledakan tuh dia kerasa lebih realistik aja gitu, kayak tekanannya tuh dapat lah. Nah, sekarang buat game yang lebih santai lah. Kan tadi kan lebih kompetitif, ini lebih santai, yaitu PSO NGS. Nah, ini game tipenya MMORPG, jadi ada background musik, ada sound effect yang skill-skillnya lebih banyak daripada yang Apex. Untuk yang PSO ini kan aku coba nyalain 7.1-nya, ini lumayan oke. Jadi kerasnya tuh lebih luas, lebih imersif, lebih 3D gitu. Tapi kalau suara-suara tajam kayak skill yang kayak petir atau kayak laser gitu, suaranya tuh nggak bikin capek karena karakter suaranya tuh V-shape yang halus treble-nya, jadi nggak bikin pusing gitu. Kalau udah nge-raid gitu ya, udah ramai banget, ini suaranya nggak terlalu nyampur sih, jadi cukup oke. Kita bisa bedain suara karakter teman kita, suara karakter kita, suara bos musuhnya, dan BGM tuh masih bisa kerasa kepisahnya. Overall sih buat game ini nggak ada masalah sama sekali, suaranya oke. Buat harganya apalagi yang cukup affordable ini masih bisa masuk, jadi gua kasih poin 7,5 buat gaming. Music Lover, untuk budget 200 ribuan, headset Ryunix Raku HX-W1 ini kayaknya Music Lover bisa pertimbangkan deh. Music Lover bayangin aja, untuk budget 200 ribuan tapi punya fitur yang cukup lengkap. Udah ada surround 7.1, ada lampu RGB, dan yang paling menarik menurut gua sih aplikasinya. Karena kita bisa ngatur macam-macam, di sana ada fitur-fitur yang menarik, plus bisa customize macam-macam. Selain itu, yang gue juga sorot, yang mungkin salah satu yang paling istimewa dari headset ini, kualitas mikrofonnya Music Lover. Ini memang oke banget sih. Terus build-nya sama fitting-nya juga nyaman. Jadi cobain dah. Tapi Music Lover, itu kan pendapat kami ya, Vin ya. Ya, bagusnya lu cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan Percaya kuping sendiri. Ngomong-ngomong, kalau misalnya udah pada nyoba nih, coba dong di kolom komen kita diskusikan. Kayaknya itu aja dari kami hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi, dadah!